Koperasi Karyawan Minyak Caltex. Koperasi kategori besar yang hadir dengan daya saing dan mampu menjadi sahabat terbaik bagi anggota. KKMC selalu memberikan yang terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, melakukan pengembangan dan pemantapan bisnis KKMC secara profesional, dengan mengikutsertakan potensi ekonomi anggota, mitra usaha, dan masyarakat. KKMC terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik dan menghadirkan layanan digital di era revolusi industri 4.0. Proses yang semakin mudah dan transparan menjadikan anggota tidak ragu untuk berinvestasi bersama KKMC. Produk-produk KKMC menjadi solusi atas kebutuhan finansial anggota. Dengan tingkat jasa yang kompetitif, aset idaman sampai ke tangan anggota dengan cepat, mudah, dan nyaman. Kemajuan usaha dan bisnis anggota akan lebih baik bersama KKMC. Didukung dengan teknologi informasi dan SDM yang handal, KKMC siap memberikan pelayanan terbaik secara cepat dan akurat. Pelayanan terbaik KKMC tumbuh dari budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, etika bisnis, dan profesionalisme. KKMC menempatkan anggota sebagai potensi utama koperasi dan selalu peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari anggota oleh anggota untuk anggota demi kesejahteraan anggota, KKMC ikut berkontribusi membangun bangsa. Bersama KKMC, kita hebat. Maju dan jayalah koperasiku. Menghadapi 2021. Kami siap. Kami siap. Bapak, Ibu, dan segenap anggota KKMC yang berbahagia. Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, pengurus telah menjalankan 2 tahun periode kepengurusannya untuk mengemban tugas yang tidaklah mudah. Tibalah saatnya bagi pengurus untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus atas aktivitas KKMC di tahun 2019. Baik itu capaian-capaian ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KKMC. Alhamdulillah, capaian total net SAU tahun 2019 mencapai 10,4 miliar atau 104% dari target SAU yang telah ditetapkan dalam RAT 2019. Sampai saat ini, kondisi keuangan KKMC sangat kokoh, baik, aman, dan sehat, di mana rasio likuiditas dengan skor 105% termasuk dalam kategori sehat, rasio solvabilitas dengan skor 76% termasuk kategori aman, dan rasio profitabilitas 21% termasuk kategori baik. Di tahun 2019 juga masih berlanjut tren positif, yaitu perubahan pola pinjaman dari anggota dari pola konsumtif ke pola produktif. Pengurus berusaha secara maksimal untuk meningkatkan total aset. Alhamdulillah, di tahun 2019 ini total aset mengalami kenaikan sebesar 7,2 miliar atau 1,1%. Di
dibanding tahun 2018. Salah satu kontribusi terbesar dari kenaikan ini adalah dengan melakukan optimalisasi fund management. Dengan keberpihakan kepada kepentingan anggota, KKMC telah meluncurkan skema pinjaman pendidikan. Skema ini bertujuan membantu anggota yang memiliki kebutuhan mendesak emergensi untuk membayar biaya pendidikan anggota keluarga. Pinjaman ini tidak masuk dalam analisa slip gaji, tetapi dilunasi dengan melakukan pemotongan terhadap uang cuti atau bonus. Sebagai bentuk kepedulian KKMC terhadap anggota atau keluarga, KKMC juga memberikan fasilitas pinjaman khusus untuk pembelian alat pembersih udara sehubungan dengan kondisi asap tahun lalu. Kemudian, untuk meningkatkan pengetahuan anggota di bidang perencanaan keuangan, KKMC telah menyelenggarakan seminar untuk anggota dengan topik Smart Planning, Smart Spending di distrik Lumai, Duri, dan Jakarta dengan bekerjasama dengan salah satu konsultan. KKMC berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi. KKMC tidak boleh terlambat mengantisipasi dan tergagap dengan perkembangan tersebut. Saat ini, KKMC telah meluncing sistem pengajuan pinjaman online dan meningkatkan fitur serta konten website KKMC. Menu aplikasi rekening koran, simpanan dan pinjaman anggota, sistem floating approval pinjaman, dan dashboard laporan juga telah tersedia di website KKMC. Di tahun 2019, pengurus masih fokus penyelesaian proyek-proyek terkendala dan memprioritaskan serta memaksimalkan aset-aset yang ada saat ini. Beberapa proyek terkendala sudah dapat diselesaikan atau di-recovery, antara lain melakukan balik nama ke KKMC atas 13 SHM tanah di Ubud, Bali, dan memasang APHT tanah atas jaminan proyek PT TUN, serta menyelesaikan bagi hasil dengan PT Pitradika atas proyek rental AC dengan menerima bagi hasil sejumlah 220.000 US dollar. Untuk proyek Dolomit, KKMC juga sedang dalam proses pengambil alihan tanah objek untuk dibaliknamakan kepada KKMC. Tahun 2019 masih merupakan tahun yang penuh tantangan. KKMC dihadapkan dengan penurunan jumlah anggota yang disebabkan karena banyaknya anggota yang memasuki masa pensiun dari perusahaan dan memilih untuk berhenti dari keanggotaan KKMC karena pulang ke daerah asal. Penurunan ini diiringi juga dengan penurunan simpanan dan pinjaman anggota. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, tantangan terbesar ke depan yang harus dihadapi oleh KKMC adalah berakhirnya blok rokan CPI pada Agustus 2021. Dengan ditunjuknya Pertamina Hulu Rokan sebagai operator baru, maka hal ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi KKMC untuk dapat terus mempertahankan kinerja menjelang berakhirnya kontrak dan pasca blok rokan, termasuk bagaimana mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko terhadap pelunasan kewajiban anggota serta aspek administrasi lainnya. Pengurus harus dapat mengubah challenge tersebut menjadi sebuah opportunity. Pengurus menyadari bahwa anggota adalah stakeholder utama dan kami bekerja untuk semua anggota. Untuk itu, KKMC selalu hadir untuk memfasilitasi dan membantu anggota, baik untuk memberikan pembiayaan usaha atau investasi maupun kebutuhan finansial yang mendesak. Selamat siang menjelang sore. Harapan kita dari Lumai, hasil-hasil yang telah dicapai KKMC selama ini sudah cukup bagus dan pertahankan
dan pertahanan untuk bisa berlanjut sampai dengan PHR nantinya. Hidup KKMC! Untuk KKMC selamat untuk selama ini usahanya semakin sukses, dengan sekarang ini pun juga SHU-nya juga semakin naik, dan semoga target-target ke depan semakin bagus dan semakin berkembang, dan insya Allah nanti ketika PHR KKMC semakin jaya. Halo Mbak Ferita. Halo Mbak Persita. Terima kasih ya sudah hadir di acara kita dan mengikuti semua program-program KKMC. Nah, di sini kita Peduli Jakarta mau menginterview sedikit bagaimana tanggapannya Mbak Ferita mengenai servis dari KKMC selama Mbak Ferita ikut sampai yang sekarang ini sampai sekarang. Pertama saya terima kasih kepada pengurus KKMC. Kemarin rapat RAD-nya, RAP itu juga berjalan dengan lancar, on time, efisien, efektif. Memang itu perlu ya untuk anggota, karena kan di era transparansi itu pengurus KKMC bertanggung jawab untuk menjelaskan semua tanggung jawabannya ke anggota. Terus harapan saya sebagai anggota KKMC tentunya supaya servisnya pelayanan lebih baik lagi, untuk simpanan juga bunganya lebih tinggi pastinya dari di bank harapannya, dan juga pinjamannya juga bunganya lebih kecil dari di bank. Jadi untuk kesejahteraan anggota KKMC saya harap supaya kedepannya KKMC itu tetap konsisten, juga tetap ada untuk melayani karyawan Chevron. Siang ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu anggota KKMC, Mas Willy. Selamat siang Mas Willy. Selamat siang Mas Anto. Menurut Mas Willy, bagaimana tanggapan KKMC kondisi saat ini dan harapan-harapan dari anggota? Kalau menurut saya KKMC selama ini berjalan sudah sangat bagus. Hanya saja sekarang ketika mulai ada bagi KKMC yang sudah berubah alih kelola, yang awalnya misalnya dari Kalimantan, kemudian dari Chevron Ciko diambil oleh KKC. Nah, ketika ada perubahan seperti itu, ada sedikit masalah yang harus tampaknya harus sedikit diperbaiki. Misalnya untuk masalah dulu ada yang salah satunya adalah masalah salon, dan jadi sekarang ketika sudah berada tidak masalah, jadi hal seperti itu. Dan kalau harapan-harapan dari saya sebagai anggota, ada beberapa harapan yang saya ingin sampaikan kepada KKMC. Yang pertama adalah tentu inginnya di zaman semua serba online ini, harapannya KKMC juga memiliki sebuah aplikasi online yang nanti akan mempermudah anggota sendiri untuk mengakses fitur-fitur yang ada di KKMC, entah itu simpan pinjam, SHU ataupun hal yang lainnya. Yang kedua, harapan saya adalah KKMC ini, karena nanti secara besarnya adalah KKMC yang awalnya ada di Chevron Sumatera, nanti akan beralih, akan ada alih kelola ke Chevron, akan ada alih kelola ke Pertamina Hulu. Jadi harapannya nanti KKMC itu ada melakukan sebuah pendekatan kepada entitas koperasi di Pertamina. Jadi diharapkan gitu, betul ya, ada semacam sinergi gitu, Mas Anto. Jadi sinergi itu, jadi biar kita tahu sebenarnya di Pertamina itu seperti apa koperasinya, dan apa hal-hal baik apa yang bisa ditularkan oleh KKMC ke Pertamina. Saya belum, kalau itu belum ada hal seperti itu yang bisa distraksi seperti itu, mungkin bisa di-sharing. Nah, jadi ketika itu pun sudah masuk, jadi kita nanti setelah sinergi jadi lebih gampang lagi, lebih mudah lagi nanti kita menjalankan kooperasi KKMC ke depannya gitu. Itu harapan saya gitu. Dan yang terakhir, harapan saya adalah melihat contoh yang ada di Sumatera, di mana di sana KKMC punya sebuah unit usaha ataupun hal-hal yang berbau usaha seperti itu. Jadi harapannya di Balikpapan pun ada semacam inkubator usaha bersama, yang nantinya diharapkan inkubator itu dapat membina, memupuk jiwa usaha dari para anggotanya di Balikpapan. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Willy. Jadi Bapak saya Mana Pak? Gimana Pak pesan dan kesan RAD hari ini Pak? Alhamdulillah sangat luar biasa, sangat di luar perkiraan, dan nampaknya panitia sudah cukup tanggap dengan kondisi semangat para anggota. Dalam beberapa rapat sebelumnya kita hanya di ruangan pertemuan KKMC itu dihadiri banyak sekitar 15 orang, 20 orang. Kadang-kadang
perwakilan Mas Willy untuk kesusahan kita mencari siapa yang akan dipilih. Tapi hari ini sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Ada harapan nggak Pak nanti untuk KKMC ke depan? Harapan KKMC kemarin ke depan semoga para pengurus bisa lebih bisa meyakinkan kepada anggota, terutama dalam peralihan kelompokan, misalnya KKMC akan bisa sama eksis walaupun terjadi peralihan sedikit. Amin. 2 kata untuk KKMC Pak. KKMC luar biasa. Ya, makasih banyak ya Pak. Gimana Bu hari ini RAD-nya? Mantap? Mantap. Apa pesan dan kesannya Bu? Semoga KKMC pengelolannya lebih baik lagi lah. Baik. Kalau harapannya apa Bu? Kok gimana tadi Bu, tegang Bu? Wah, Enggak ya, santai ya. udah terakomodir kok semua ininya kita. Harapan kita yaitu yang pensiun itu lebih dihargai, kehadirannya di recognize lah artinya supaya untuk rat nanti jangan ditentukan segitu aja orangnya 6 cukup. Untuk dana KKMC itu sebahagian besar adalah dari pensiunan. Tanpa pensiunan ya mungkin sangat goyang KKMC. Betul. KKMC Jaya.